Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi pengantar ekonomi mikro tentang pasar oligopoli. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Terdapat Syevina Zulfa Awalia, lalu Yolanda Safitri, Octavius Susodo, Fajar Setia Pratama, Adinda Natasha Valerina Setiawan, Asifa Nur Ramadhani, Iklima Irwanti Toekan. Lalu materi ini dibagi menjadi 4 bagian. Terdapat pengertian pasar oligopoli, ciri-ciri pasar oligopoli, jenis-jenis pasar oligopoli, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan oligopoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Natasha. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, yang dimana di dalamnya hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyaknya pembeli di dalam pasar tersebut. Mengapa demikian disebut pasar oligopoli? Karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah konsumen di dalam pasar. Untuk kelanggengan pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus tetap ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahannya konsumen ke produk yang lain. Salah satu bentuk produk yang masuk ke kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangatlah banyak. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke favorit atau produk lainnya, maka perusahaan rokok terus meningkatkan promosi dalam bentuk melahirkan produk-produk rokok yang baru dengan harga dan rasa yang lebih disukai oleh konsumen. Yang kedua, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar jenis ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Ini yang membedakannya dengan jenis pasar yang lain. Ciri-ciri pasar oligopoli ada 6. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok tetapi variasi produknya banyak. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah harga barang di pasar relatif sama, sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar. Misalnya, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Saya Asifa Nur Ramadhani akan melanjutkan jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli secara umum ada 4, yaitu oligopoli murni atau pure oligopoli adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen, air mineral, seng. Lalu oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli adalah pasar dengan barang yang homogen namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, laptop.
Lalu ada oligopoli non-kolusi. Jenis yang ketiga adalah pasar non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Lalu oligopoli kolusi. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Setia Pratama ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Contoh pasar oligopoli. Pasar jenis ini berisi produk homogen yang bisa saling menggantikan satu sama lain dan diproduksikan secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 unit. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu contoh produk yang masuk kategori pasar jenis ini adalah perusahaan rokok. Ini dia contoh-contoh yang lain. Yang pertama, industri semen. Yang kedua, industri kendaraan bermotor, lalu rokok, kemudian layanan telekomunikasi, dan jasa penerbangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yang pertama, konsumen memiliki lebih banyak pilihan terhadap barang yang ingin konsumsinya. 2. Persaingan antar produsen dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, terutama akan meningkatkan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, perusahaan umumnya terus melakukan inovasi sehingga produk semakin berkembang. Selanjutnya, ada kekurangan oligopoli. Yang pertama, perang harga antar produsen sering terjadi. 2. Produsen menggelontorkan banyak dana untuk iklan dan promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Ketiga, pemborosan sumber daya ekonomi. Sekian dari kelompok 4, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.